Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini waktu Indonesia dan pagi hari yang berbahagia waktu Jerman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam taufik, hidayah, inayah kepada diri kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian online ini via Webex ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan kepada diri kita semua, sehingga kita nanti bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal amal salih, ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang salih. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas satu bahasan yang sangat luar biasa penting, ya ikhwan. Satu bahasan yang ketika seorang muslim dan muslimah salah dalam menyikapi pembahasan yang insyaallah ta'ala kita akan bahas ini, maka seorang muslim dan muslimah tersebut seakan-akan akan terombang-ambing dalam samudra yang luar biasa, besarnya, luasnya, tidak bertepi. Ketika seorang muslim dan muslimah salah dalam tema yang kita akan bahas ini, itu tentang masalah dunia, maka seakan-akan seorang muslim dan muslimah tersebut seperti meminum air laut, tidak akan pernah menghilangkan dahaganya, hausnya nggak akan pernah hilang. Yang ada sebaliknya akan memudaratkan dirinya. Itu tentang masalah dunia. Dunia sebenarnya tidak membahagiakan, subhanallah. Kebanyakan manusia mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang menurut akal pikiran mereka ini akan menjadikan mereka bahagia. Padahal ternyata cara-cara tersebut sangat menjauhkan mereka dari kebahagiaan yang hakiki. Sehingga banyak kita lihat orang-orang yang mencari kebahagiaan bukan dengan cara yang dituntunkan di dalam syariat, bukan dengan cara yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan dengan jalan yang memang jalan itu sudah baku, sudah benar, dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang mencari kebahagiaan dari jalan harta, tahta, dunia, jabatan, wanita, dan lain sebagainya, subhanallah. Yang itu semua hanya kebahagiaan yang semu sifatnya, ikhwan. Hanya sebentar. Sebentar, tidak lama, subhanallah. Nanti insyaAllah ta'ala kita akan bahas tentang masalah hakikat dunia itu diantaranya ini. Sebentar, nggak lama, subhanallah. Ikhwan ya khadifiddin, rahimani rahimakumullah. Seorang muslim dan muslimah, ketika dia tahu tentang hakikat dunia ini seperti apa, maka insyaAllah ta'ala dia akan tahu bagaimana bersikap dengan dunia ini. Ya insyaAllah ta'ala, pada kesempatan berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan bahas dua hal. Yang pertama tentang hakikatud dunia. Hakikat dunia ini seperti apa sih? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga Rasul SAW sebutkan dalam As-Sunnah. 1, 2, 3, 4 nanti kita akan sebutkan dalil-dalil Al-Quran juga As-Sunnah. Setelah kita mengetahui tentang hakikat dunia, maka setelah itu kita akan bahas yang paling terpenting. Apa itu? Apa yang harus kita lakukan, itu sikap seorang muslim kepada dunia seperti apa. Karena ternyata saya katakan tadi, banyak orang yang mencari kebahagiaan di dunia ini, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak dituntunkan di dalam syariat Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kebahagiaan tersebut
hanya kebahagiaan yang semu sifatnya dia dapatkan, bukan kebahagiaan hakiki. Di antaranya ini, dia cari dunianya luar biasa, pagi, siang, sore, malam. Tapi dia lupa bahwa kehidupan dunia ini gak lama. Dia lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dalam As-Sunnah As-Sahihah tentang hakikat dunia. Antum kalau mau beli sesuatu, contoh misalnya HP ini. Ketika antum tahu hakikat benda itu, misalnya hakikat sesuatu tersebut, maka antum akan tenang ketika beli ini, berani bayar mahal, kan gitu. Kenapa? Seseorang tahu hakikat sesuatu itu. Tapi kalau dia nggak tahu hakikat dari sesuatu itu loh, dia lihat, oh ini bagus nih, casingnya bagus, luar biasa. Nggak tahu ketika pulang dalamnya bongkaran semua. Hanya seminggu, 2 minggu atau sebulan mati total, nggak bisa diapa-apain. Nangis itu, sudah bayar mahal kan gitu ya. Salah dalam bersikap. Kenapa? Tidak mengetahui tentang hakikat sesuatu tersebut. Maka seorang muslim dan muslimah ketika dia ingin benar bersikap dengan dunianya, maka yang paling pertama dia harus pelajari hakikat dunia ini seperti apa. Ketika kita sudah mengetahui bahwa hakikat dunia ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka insya Allah ta'ala kita akan tahu bagaimana sikap yang benar kepada dunia ini seperti apa nantinya. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hakikat pertama. Hakikat yang pertama Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Hadid. Surah 57 ayat ke-20. Al-Hadid, surah Al-Hadid, surah 57 ayat ke-20. Surah 57 ayat ke-20. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Para ulama menyebutkan sampai kalau hati kita sedang cinta-cintanya kepada dunia, sering-sering baca ayat ini. Kata Allah, karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hakikat dunia luar biasa dalam ayat ini. Allah berfirman, "Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Allah sebutkan pada tidak ada 5. Nanti tulis 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Ada 5 dalam ayat ini. Ini hakikat dunia yang pertama nih. Dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Allah mengatakan, "Ya'lamu," ketahuilah wahai manusia. Berilmulah wahai manusia. Kata-kata fi'il amr di situ, kalimat perintah. Dan perintah menunjukkan kewajiban berarti. Annama, setelah kalimat perintah, Allah selipkan kata-kata annama. Kalau kita temukan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah Al-Hadith, ada kata-kata innama, annama, uslubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk menyempitkan sesuatu atau untuk mengkhususkan sesuatu. Karena itu artinya harus pakai kata-kata hanya atau hanyalah. Ya'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah, berilmulah wahai manusia. Sebagai ayat tafsir mengatakan ayqinu, yakinlah wahai manusia. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah cuma ini nih. Kehidupan dunia cuma ini Allah sebutkan nih dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Apa itu? Annamal hayatud dunya, yang pertama la'ibun, permainan. Allahu akbar. Yang pertama apa? La'ib, permainan. 1A nih. Permainan. Yang kedua walahun, sendau gurau atau melalaikan. Lahun itu sesuatu yang melalaikan dari kewajiban. Sendau gurau, makanya diartikan sendau gurau atau yang melalaikan. Lahun. Nanti kita jelaskan. 1B. 1C, wazinah, perhiasan. Oh, perhiasan. Yang 1C ini. 1D, watafakhurum bainakum, saling berbangga di antara kalian. Saling berbangga di antara kalian. Saling bermegah-megahan di antara kalian. Itu kehidupan dunia. Dan 1E, yang terakhir nomor 1 ini, watakathurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak. Contohnya apa? Memperbanyak harta dan anak dalam ayat ini. Ini hakikat dunia cuma ini kata Allah. Permainan, sendawa gurau melalaikan, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, saling bermegah-megahan di antara kalian, dan saling memperbanyak harta ataupun anak ataupun yang lainnya. Allahu akbar.
Perhatikan. Yang namanya permainan, yang 1A tadi tuh. Hakikat dunia yang pertama 1A. Permainan. Anak kecil ketika sedang bermain, biasanya lupa makan, lupa mandi, lupa sholat, lupa kewajibannya. Betul ya? Sama seperti itu ya. Ketika kita sedang asyik bermain dengan dunia kita nih, biasanya akan lupa akan negeri akhirat. Biasanya akan lupa bahwa kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ternyata dunia ini di antara sifatnya adalah ribun, permainan. Dan yang namanya permainan, lahun, pasti melalaikan. Pasti melalaikan. Tadi saya katakan, anak kecil ketika sedang bermain, lupa kewajiban, lupa ini. Karena saya pernah baca di Cina itu, anak kecil bermain game luar biasa, sampai 2 hari 2 malam, mati di depan gamenya itu. Na'udzubillah min dzalik. Lupa, lalai. Dan itu yang namanya dunia. Ketika seseorang sedang nikmat, asyik bermain dengan dunianya, orang-orang ini pasti akan lalai kepada negeri akhirat. Orang-orang ini akan lalai dari perintah Allah dan Rasulnya. Subhanallah. 1C wazina, perhiasan. Allahu Akbar, perhiasan. Yang ketika kita lihat di depan mata kepala kita, menyilaukan pasti. Emas, permata, berlian, perak, kan gitu. Zamrud. Kita lihat depan mata kepala kita nih, ini menyilaukan pasti, luar biasa itu. Tapi sebentar, gak lama. Berapa lama sih kita akan terpesona ngelihat permata, lihat emas, kan gitu. Lama-kelamaan bosan, itu manusia dan itu dunia sifatnya. Beda sama surah Al-Fatihah, contoh akhirat. Saya sering contohkan surah Al-Fatihah. Beda sama akhirat maksudnya, Pak. Contohnya surah Al-Fatihah. Seseorang ketika baca dalam sholatnya 17 kali dalam sholatnya, dia baca ataupun dia dengar. Minimal dalam sehari. Bisa puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali kalau orang banyak sholat sunnahnya. Pertanyaannya, pernah dia bosan? Pernahkah dia bosan baca surah Al-Fatihah? Pernah Pak Ustadz? Wah, ruqyah nih, hati-hati ya betul. Kalau bosan baca surah Al-Fatihah, ruqyah benar, subhanallah. Nah, beda sama tadi tuh, emas, zamrud luar biasa. Pertama kali ketika melihat, menyilaukan mata, takjub luar biasa. Tapi nggak lama, sebentar, mau lagi yang lain, bosan. Makanya Allah mengatakan subhanallah, zina, perhiasan. Tafakhur, 1D, saling berbangga di antara kalian. Mobil saya begini, rumah saya seperti ini, anak saya sudah jadi ini. Berbangga di antara kalian, bermegah-megahan di antara kalian. Saya punya mobil pintu 2, pintu 1, nggak berani. Macam-macam luar biasa. Saling berbangga di antara kalian. Saling bermegah-megahan di antara itu hidup itu dunia di sini tuh. Wa takatsuru fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak baik itu harta, anak dan lain sebagainya. Kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Seperti perumpamaan air hujan yang turun. Ketika air hujan itu turun, menumbuhkan tanaman yang hijau. Para petani ketika melihatnya akan takjub melihat tanamannya tersebut. Tapi ternyata nggak lama. Tanaman tersebut menguning, kemudian hancur. Itu dunia tuh, ikhwan. Tadi itu, nggak lama. Menguning, hancur, habis. Wa fil akhirah, kata Allah. Dan di akhirat, hanya ada 2, nggak ada yang ketiga. Azabun syadid, azab yang sangat keras. Siksa yang sangat keras itu berupa neraka Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang fajir, durhaka kepada Allah. Dan yang kedua adalah wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dan juga karunia Allah berupa surga Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan Allah ingatkan lagi di ujung ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya fata morgana, kesenangan yang menipu. Ketika kita lihat luar biasa, tapi ketika kita dekati hilang, habis. Yang saya katakan, kalau hati kita sedang muyul-muyulnya, sedang cinta-cintanya, kecenderungan kepada dunia luar biasa, sering-sering baca ayat ini agar hilang itu. Karena fitrah manusia itu cinta kepada dunia, ikhwan. Makanya dalam kajian ini, ikhwan, gak mungkin kita bahas hebatnya dunia dan lain sebagainya. Insya Allah kita pintar sendiri itu, ikhwan. Insya Allah sudah kita pintar sendiri, dan itu fitrah Allah masukkan memang. Allah berfirman dalam surah Ali Imran kan ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab.
telah dijadikan indah. Lihat, Allah Azza wa Jalla katakan apa? Zuyyina linnas, telah dijadikan indah kepada manusia, telah dihiasi memang kepada manusia. Hubbus syahwat, cinta kepada syahwat yang memang dia inginkan. Di masalah duniawi kan syahwat kan gitu. Jadi fitrah manusia itu pasti cinta kepada dunia dalam hatinya. Makanya yang harus dia pelajari adalah apa hakikat dunia dalam Al-Quran. Bagaimana sikap kita yang benar kepada dunia yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Itu yang harus kita pelajari. Bukan kehebatan dunia seperti ini dan lain sebagainya. Kalau itu insya Allah Ta'ala kita pintar sendiri ya kan. Berarti di sini kita nggak boleh untuk ilmu umum dan lain sebagainya. Silakan fadhal. Tapi jangan lupakan yang paling terpenting, akhirat. Udah banyak orang-orang luar biasa masalah dunianya, tapi masalah akhiratnya nol besar. Salah besar ini seperti ini. Allah musta'an, subhanallahil-azim. Perhatikan baik-baik, subhanallahil-azim. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini nih. Jadi yang namanya dunia, mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu atau fata morgana tentang masalah hal tersebut. Jadi kemudian Allah Azza wa Jalla meneruskan tadi dalam surah Al-Imran, sudah selesai. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa, dari para wanita, wal banin, anak-anak, wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan harta kekayaan yang bertumpuk dari emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dan kuda pilihan yang bagus, sawah, ladang, kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik, yang paling baik itu akhirat surganya Allah. Nah, kalau Anda lihat ikhwan, dalam Al-Quran pasti seperti ini. Ketika Allah sebutkan tentang dunia, pasti Allah sebutkan akhirat. Allah sebutkan dunia, pasti Allah sebutkan akhirat. Selalu seperti itu. Contohnya ini. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang paling baik, yang terbaik itu akhirat. Maksudnya apa? Akhirat jelas lebih baik daripada dunia. Dan itu usulul Quran, gaya bahasa Al-Quran. Subhanallah. Ini hakikat dunia yang pertama. Hakikat dunia yang kedua, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam 2 ayat. Saya kasih 2 ayat, 2 surah. Yang pertama yaitu di dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 112 dan 113. Surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 112 dan 113. Kemudian surah yang kedua dalam surah An-Nazi'at, ayat terakhir, ayat 46. Surah An-Nazi'at, surah ke-79, ayat 46, ayat terakhir. Surah An-Nazi'at dulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka, nih kata Allah, ketika mereka bertemu dengan hari kiamat, ketika mata mereka melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, luar biasa tuh, maka kemudian mereka mengatakan lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya Allah, tidaklah kami hidup di dunia kecuali hanya waktu duha, waktu sore, petang, atau waktu duha, pagi. Allah, apa maksudnya? Hakikat dunia yang kedua nih, pendek, sebentar. Nggak lama kita di dunia, Pak. Ketika manusia melihat bagaimana dahsyatnya dan mengerikannya padang mahsyar, yaumul mahsyar, yaumul jaza, yaumul qiyamah, yaumul hisab, maka mereka mengatakan lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tidaklah kami hidup di dunia Allah kecuali hanya waktu sore atau waktu pagi. Maksudnya apa? Sebentar. Sebentar. Luar biasa, subhanallah. Tak lama, sebentar. Bagaimana seorang muslim dan muslimah bisa menukar sesuatu yang sebentar dia dapatkan, tapi kemudian dia jual sesuatu yang luar biasa besar, yaitu akhirat Allah, surga Allah Azza wa Jalla. Kan banyak ya. Seorang manusia, seorang muslim dan muslimah bahkan, subhanallah, dia ingin dapatkan sesuatu yang sebentar, nggak lama, di dunia maksudnya, tapi dia jual sesuatu yang jauh lebih berharga, itu akhirat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Manusia kita, ikhwan. Allah mengatakan gak lama dunia ini. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun tadi, surah 23, Al-Mu'minun ayat ke-112 dan 113. Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada manusia nanti di hari kiamat. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah akan bertanya kepada manusia, berapa tahun kalian hidup di dunia, wahai manusia?
Berapa tahun kalian hidup di dunia wahai manusia? Lihat pertanyaan Allah dalam bentuk tahun. Apa jawaban manusia? Qalu labithna yauman. Ya Allah, kami hidup di dunia hanya 1 hari. 1 hari. Pertanyaan dalam bentuk apa tadi? Tahun. Jawabannya dalam bentuk apa? Hari. Kami hidup di dunia Allah hanya 1 hari. Au ba'dha yaum. Mereka tambah lagi. 1 hari kayaknya kepanjangan ya Allah. Au ba'dha yaum. Atau sebagian setengah dari hari itu. Fas'alil adin. Maka tanyakanlah orang-orang yang pintar menghitung. Allahu Akbar, subhanallah. Ketika Allah bertanya kepada manusia berapa tahun kalian hidup di dunia, maka manusia serentak akan mengatakan 1 hari ya Allah, au ba'dha yaum, atau sebagian setengah dari hari itu. Saking pendeknya kehidupan kita di dunia. Dan ini di antara hakikat dunia. Nah, hakikat dunia kedua, sebentar, tidak lama, pendek umur kita di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan juga yang lainnya, a'maru ummati baina as-sittin was-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur itu. Pertama kita di umur umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek 60 70 sedikit yang melampaui umur itu. Beda sama umur umat-umat terdahulu. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya saja 950 tahun. Sebagian ahli sirah mengatakan, ahli tarikh, umur umat Nabi Nuh itu antara 700 sampai 1300 tahun. Ada yang mengatakan 700 sampai 1500 tahun. Bayangkan, ratusan. Kita 100 saja nggak ada yang nyampe mungkin. Atau sangat luar biasa sedikitnya. Subhanallah. Tapi luar biasanya ternyata dunia ini nggak lama. Yang ingat ikhwan, 60 dan 70 tahun tersebut tidak semuanya kita pakai ibadah. Perhatikan baik-baik. Maksudnya di sini ibadah mahdhah ya. Tidak semuanya kita pakai ibadah mahdhah yang murni benar-benar ibadah. Maka sangat jahil orang-orang yang ketika di dunia dihambur-hamburkan, dia habiskan waktunya yang tidak jelas, atau yang lebih parah lagi, di dalam waktunya tersebut mengandung unsur dosa. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah bertanya kepada dirinya, an umrihi fima afnah. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Yang paling pertama, Allah Azza wa Jalla akan tanya an umrihi fima afnah, tentang umurnya, usianya, waktunya di dunia dia habiskan untuk apa, jatah usianya di atas muka bumi. Allah. Kenikmatan usia ini luar biasa ya. Luar biasa kenikmatan usia, umur, waktu. Dan banyak luar biasa manusia yang Allah berikan kenikmatan ini ternyata dia terlena, nggak lulus dengan kenikmatan ini. Siapa yang bilang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia sering tertipu oleh 2 nikmat ini. Manusia banyak tertipu. Berarti dengan kata lain, hanya sedikit manusia yang Allah berikan hidayah bisa selamat, tidak terlena dengan 2 nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Rawahu Bukhari. Kesehatan, waktu luang. Manusia biasanya baru akan menyadari besarnya suatu nikmat yang Allah berikan kepada dirinya ketika nikmat tersebut hilang atau dicabut dari dirinya. Dan terus contohnya nih, sehat, waktu luang, kan gitu ya. Kesehatan, waktu luang, Allah subhanallah. Lihat umur, waktu, betul ya. Berapanya ketika kita waktunya luang, asyik, tenang gitu ya, subhanallah. Di sini gak sesuatu yang sama sekali gak bermanfaat, imannya, amal salehnya. Yang lebih parah lagi mengandung dosa. Main sosial media berjam-jam, kan gitu. Main game luar biasa berjam, apa ini subhanallah. Yang lebih parah lagi dalamnya nonton sesuatu yang dosa berjam-jam. Ya Allah, Allah akan tanya nanti di hari kiamat ya Pak. Gak akan bergeser kaki kita nanti di hari kiamat nih. Sampai Allah tanya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan itu beratnya akan kita jawab ya. Di antaranya umur, usia, waktu. Sampai pentingnya masalah waktu ini Allah Azza wa Jalla bersumpah wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Untuk apa? Di antaranya kata para ulama tafsir untuk memperingatkan kepada manusia bahwa waktu ini sangat berharga luar biasa. Waktu ini ibarat sebuah wadah kata para ulama yang kita isi dengan apapun wadah itu bisa.
Kita isi dengan air bisa, kita isi dengan barang bisa, apapun itu. Tapi ingat, dalam wadah itu akan Allah mintai pertanggungjawaban nanti yang kita isi tersebut. Allah, gak lama dunia ini, ikhwan. Maka ketika kita ingin berbuat sesuatu yang tidak berguna nih, atau bahkan di dalamnya mengandung unsur dosa, mikir dulu, mikir seribuan kali mikir, ikhwan. Apa iya nanti Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada diriku, kemudian aku gak bisa jawab, apa yang aku akan jawab nantinya kalau ternyata dalam waktu tersebut aku sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan kepada diriku tersebut. Bahkan waktu tersebut, nikmat tersebut aku kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal kedurhakaan, amal dosa. Gak lama sebentar, ya. Hatta orang yang 100 tahun, kita ambil misalnya 100 tahun deh, ini orang, maka orang ini baru hidup 10% dari satu harinya akhirat tadi. Karena Allah mengatakan kan dalam surah As-Sajdah ayat kelima, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Berarti satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kita di dunia. Orang yang hidup 100 tahun di dunia, ya panjang banget menurut kita kan gitu. Ternyata baru hidup dari 10% dari satu harinya akhirat. Bayangkan, 10% dari satu harinya akhirat. Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lebih pendek dari itu? Allah. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan hanya minta doa panjang umur, tapi yang paling terpenting adalah apa? Di atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Ini meminta kepada Allah keberkahan umur, meminta kepada Allah panjang umur di atas ketaatan kepada Allah, di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang seperti ini akan menjadi khairun nas, manusia terbaik, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tapi orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya sebaliknya, menjadi syarrun nas, jadi manusia terburuk ketika dia panjang umurnya dan buruk amalannya. Ini hakikat dunia yang kedua. Hakikat dunia yang ketiga, Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 35. Surah 21 Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allahu akbar. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan kebaikan ataupun keburukan menjadi ujian, cobaan. Dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Hakikat dunia yang ketiga dalam ayat ini maksudnya apa? Dunia ini pasti berakhir dan berputar. Diperhatikan baik-baik. Orang-orang yang ketika dapat musibah, cobaan, tidak kembali kepada Allah, malah kembali kepada selain Allah, sehingga stres, mikirannya kayak gitu. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan dunia ini pasti berakhir dan berputar. Allah mengatakan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan apa? Mati. Antara dua saja. Jatah usia kita habis di dunia sehingga kita mati, atau yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan hancurkan dunia ini dan ganti dengan bumi yang baru nanti di hari akhir. Gak ada yang ketiga sih, kan gitu. Jatah usia kita habis duluan sehingga kita mati duluan gitu. Atau nanti di hari kiamat, hari akhirat. Allah hancurkan dunia, kemudian apa? Yauma tubaddalul ardu wal ghairal ardi was samawat. Ketika hari Allah Azza wa Jalla ganti bumi yang baru, begitu ke langit yang baru nanti hari kiamat, subhanallah. Ini pasti berakhir intinya. Kemudian apa? Pasti berputar dunia ini karena Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan menjadi fitnah, ujian, cobaan. Allahu akbar. Tafsiran dari kata-kata syar, sesuatu yang manusia nggak sukai. Contohnya apa? Kemiskinan, sakit, waktu yang sempit, kesulitan hidup. Syar kan? Wal khair, dan kebaikan. Tafsir dari kata-kata khair apa? Sebaliknya berarti kekayaan, waktu yang luang, kesehatan, kenikmatan hidup, kan gitu. Dua-duanya apa kata Allah? Fitnah, ujian, cobaan. Dan kepada kami, kalian pasti akan dikembalikan. Karena kita hidup di dunia ini, ikhwan, selesai dari satu ujian, masuk ujian yang lain.
Selesai dari satu cobaan, masuk cobaan yang lain, dan itu terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan anggap ketika saudara kita misalnya terbaring di rumah sakit, dapat ujian nih. Kita yang sehat nggak diuji sama Allah, salah. Berapa banyak orang-orang yang diuji dengan syar, keburukan, sesuatu yang mereka tidak sukai, lulus. Dan berapa banyak orang-orang yang diuji dengan al-khair, kebaikan, nggak lulus. Contohnya tadi tuh, waktu luang dan kesehatan, nggak lulus ternyata. Hanya sedikit manusia Allah berikan taufik selamat dari dua nikmat tersebut, sehingga nggak lalai dari dua nikmat tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Berputar. Maksudnya apa ini, ikhwan? Bahwa yang namanya dunia ini nggak mungkin orang di atas nggak turun-turun. Nggak mungkin orang kerjaannya sehat, nggak sakit-sakit, kecuali Fir'aun tuh. Sebagian riwayat mengatakan Fir'aun dari hidup sampai mati nggak pernah sakit. Subhanallah. Mungkin orang kemudian jadi di atas nggak turun-turun, dapat musibah terus nggak dapat nikmat, nggak mungkin. Berputar pasti dunia. Ada gelap, ada terang kan gitu. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, kadang lagi dapatkan luar biasa masya Allah, kadang diuji sama Allah. Itu namanya dunia. Itu namanya dunia, ikhwan. Itu yang namanya dunia, kan subhanallah. Orang yang tahu tentang hakikat dunia seperti ini, hidupnya pasti nikmat, ikhwan. Hidupnya pasti apa? Pasti nikmat. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada dirinya, lisannya pasti akan selalu mengatakan alhamdulillah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dapatkan nikmat apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dapatkan musibah misal, selain istirja kan gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Di antaranya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah dalam segala keadaan, setiap keadaan selalu memujimu ya Allah. Allahu Akbar. Ini Rasul kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi. Maka kita sebagai umatnya pantas selalu mengikuti, jadi memang wajib untuk selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Subhanallah. Ini yang ketiga. Hakikat dunia yang ketiga. Hakikat dunia yang keempat, 456 hadis. 1, 2, 3 ayat tadi, 456 hadis. Hakikat dunia yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjaranya orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini nih penjara bagi orang-orang mukmin, tapi surga bagi orang-orang kafir. Ini Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dunia ini penjara bagi orang-orang kafir dan surga bagi orang-orang penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya, ikhwan? Ada dua maksud di sini. Para ulama, para syurah al-hadis, menjelas hadis mengatakan maksud dari hadisnya ada dua. Yang pertama, dunia sijnul mukmin. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kata para ulama, seorang mukmin hidup di atas muka bumi ini seperti seorang narapidana. Narapidana kan kalau orang di penjara kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Kan ada batas-batasan yang nggak boleh dia langgar. Nggak boleh keluar penjara misalnya, kan gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nggak boleh seorang muslim dan muslimah melanggar batas-batasan Allah, hududullah. Ada batas-batasan Allah, betul ya? Kita harus jaga batas-batasan Allah, bayar, selesai. Seorang muslim nggak bisa seperti itu, subhanallah. Seorang muslim dan muslimah, ketika dia hidup di atas muka bumi, dia harus tahu bahwa saya hidup di atas muka bumi ini harus mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kebebasan luar biasa, hak asasi manusia, nggak apa-apa laki sama laki suka-suka, perempuan sama perempuan, nggak apa-apa ini dan mengendali hak asasi manusia. Allahu Akbar. Ini akal aja nggak masuk, ikhwan. Kita sekolah di salah satu sekolah, pasti ini sekolah itu punya aturan, betul ya? Masuk jam 7 misalnya dari sini, pulang jam 2 misal. Nggak, saya mau jam 9, ngantuk pas jam 7 deh. Itu jam 10 deh, pulang jam 12. Nggak bakal, di DO pasti, nggak mungkin kita bisa sekolah di situ, kan gitu. Enak kita, subhanallah. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, kemudian kita mau seenaknya, nggak mau diatur sama Allah. Alhamdulillah min dzalik. Kebebasan apa ini, subhanallah? Kebebasan bukan seperti ini, kebebasan kebablasan, subhanallah. Alhamdulillah min dzalik.
Kita seorang mukmin hidup di dunia layaknya seperti narapidana yang dipenjara. Ada batas-batas Allah yang nggak boleh dilanggar, nggak boleh minum khamar, nggak boleh berzina, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada batas-batas Allah yang nggak boleh dilanggar. Dia jaga benar-benar perintah dan larang Allah. Ini maksud yang pertama. Maksud yang kedua kata para ulama hadis luar biasa. Dan surga bagi orang-orang kafir dibandingkan dengan neraka yang akan mereka dapatkan nanti di hari akhir. Paham ya, ikhwan? Saya ulang. Allah Rasul mengatakan kan, dunia sijinul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Penjara bagi orang-orang apa? Mukmin. Dibandingkan dengan surga yang akan didapatkan bagi orang-orang mukmin nanti di akhirat. Yang gak ada apa-apa jelas. Misal, seorang mukmin yang paling bahagia hidupnya di dunia. Paling bahagia luar biasa. Dan Allah takdirkan dia masuk surga. Dengan keimanannya, dengan ketakwaannya kepada Allah. Yang amal salehnya kan gitu. Dapatkan ridha Allah. Apa yang dia dapatkan nanti di surga Allah Azza wa Jalla berlipat-lipat tuh. Kenikmatan di dunia gak ada sekecil apapun. Dibandingkan dengan apa? Nikmatan di surga. Nah, dunia penjara bagi orang-orang mukmin jika dibandingkan dengan surga Allah. Karena jelas surga lebih besar kenikmatannya. Dan neraka menjadi surga bagi orang-orang kafir dibandingkan dengan azab Allah nanti di neraka ini. Dunia dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Surga. Neraka sih kamu. Surga bagi orang-orang kafir dibandingkan dengan neraka yang akan dia dapatkan. Contoh, seorang kafir yang hidupnya paling sengsara di bumi, di atas muka bumi ini. Dan Allah takdirkan dia masuk neraka karena kekafirannya, karena perbuatan syiriknya. Dia mati dalam keadaan kesyirikan tersebut, kekufuran tersebut. Maka azab dan siksa yang akan didapatkan neraka berlipat luar biasa. Gak ada apa-apanya kesengsaraannya di dunia ini. Paham ya, kan? Itu maksud yang kedua disebutkan para ulama, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Yang kelima, hakikat dunia yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa minha kafiran syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan gak tanggung-tanggung nih. Seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk, maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak akan berikan minum kepada orang-orang kafir seteguk air pun. Bayangkan. Maksudnya apa? Karena dunia ini tidak berharga dalam pandangan Allah, dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Mau muslim, kafir, munafik, fasik, siapapun Allah kasih nih dunia. Tapi ingat, wala yu'til iman illa man yuhib. Dan tidaklah diberikan iman oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Iman dan amal saleh Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, bukan dunia. Maka salah orang-orang yang ketika beranggapan, dia kaya raya luar biasa, jabatan yang tinggi, Allah sedang sayang sama dia. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Para ulama sampai mengatakan, laisa dalalati ridha wala dalalati sakhat. Gak ada sama sekali indikator yang menunjukkan Allah ridha kepada seseorang atau Allah benci kepada seseorang ketika Allah luaskan dunianya seseorang itu. Sama sekali tidak ada. Mana dalilnya, subhanallah. Rasul mengatakan wala yu'til iman illa man yuhib. Dan tidak diberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Kecuali kepada orang-orang yang Allah apa? Cintai. Beda sama dunia, semuanya Allah kasih. Gak ada artinya dalam pandangan Allah, ikhwan. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW sedang berjalan di salah satu pasar di kota Madinah, beliau datang dari Awali tempat agak tinggi di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW melihat satu ekor bangkai anak kambing asek yang kupingnya cacat. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW, di mana ada momen untuk bisa mengajarkan sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an, langsung beliau ajarkan. Beliau pegang kuping dari bangkai anak kambing yang cacat tersebut dan mengatakan, siapa dari kalian yang ingin beli bangkai anak kambing ini seharga 1 atau 2 dirham? Ya Rasulullah SAW, dia sudah bangkai mati, untuk apa kami beli? Rasul mengatakan, siapa yang menginginkan bangkai anak kambing ini dimiliki oleh kalian? Bahasa kita gratis, ambil nih kayak gitu. Ya Rasulullah SAW,
kambing ini sudah mati, bangkai ini. Kalaupun dia hidup, dia cacat. Ada manfaatnya gitu maksudnya. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, Rasul bersumpah, fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini di mata kalian. Allahu Akbar. Kalau tadi sayap seekor nyamuk, ini bangkai kambing, bangkai anak kambing kuping cacat. Gak ada arti, gak ada. Makanya orang yang benar-benar tahu tentang hakikat dunia, ya kawan. Ketika melihat orang punya mobil Lamborghini, punya rumah gedung luar biasa, biasa aja subhanallah. Tapi kalau dia ngelihat orang, Masya Allah, dia bisa tiap malam bangun tahajud, Masya Allah, dia bisa sedekah luar biasa bangun masjid, Masya Allah, dia bisa punya ilmu, menyebarkan ilmu kepada manusia, dapatkan ilmu nafi', Masya Allah. Akhirat orientasinya, perhatikan subhanallah. Bukan ketika ngeliat, oh Lamborghini keren, Ferrari ini kan harus punya. Orientasinya duniawi. Hanya mengejar sayap seekor nyamuk sehingga ujung-ujungnya dia halalkan segala cara. Jadi itu telah terjadi. Rasulullah SAW mengatakan apa? La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali bihi al-mar'u min aina akhadha al-mal, amin halal amin haram. Akan datang, pasti datang nanti satu zaman, satu masa di mana manusia tidak pernah memikirkan lagi didapatkan dari mana hartanya. Halal haram hantam. Halal haram hajar. Allah quwwata illa billahil aliyyil azim. Perhatikan baik-baik. Hanya untuk mendapatkan dunia, dia gadaikan surganya, dia gadaikan akhirat. Kita lihat juga berapa banyak keluarga yang tadinya harmonis pecah berantakan luar biasa hancur. Kenapa? Rebut warisan. Betul ya? Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati', nggak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim kepada keluarga kerabat yang maksudnya apa? Dosa besar berarti. Hanya untuk dapatkan sedikit dari duniawi, dia gadaikan surga, dia gadaikan akhirat. Berapa banyak orang ingin dapatkan kursi empuk, kursi panas, yang itu persepsi manusia sih. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, luar biasa. Yang penting dia duduk dulu, dapetin dulu tuh, puasin hawa nafsu. Lo dapat, lupa sudah, tambah lupa sudah sama akhirat. Allahu akbar ikhwan. Maka benarlah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma'ajibdu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya min al-kabair. Aku sangatlah takjub, sangatlah heran, kata Imam Hasan Al-Basri, kepada seseorang yang menganggap bahwa cinta kepada dunia yang berlebihan luar biasa tidak termasuk dosa besar. Aku heran sama orang-orang seperti itu, kata Imam Hasan Al-Basri. Waimallah, demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, inna hubbaha min akbar al-kabair. Sesungguhnya cinta kepada dunia yang luar biasa berlebihan itu adalah termasuk dari dosa besar. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Bukankah dosa-dosa besar yang lain munculnya biasanya karena cinta kepada dunia yang berlebihan, ambisi kepada dunia yang luar biasa berlebihan. Sadaq, benar apa yang dikatakan beliau, pembunuhan yang terjadi berebut harta kan gitu ya. Perampokan orang ngapain tuh, ngambil harta kan gitu. Tadi pemutusan tali silaturahim, berebut warisan kan gitu. Orang datang ke dukun minta jimat, minta penglaris, untuk apa? Berebut dunia. Orang nggak teguran sama saudaranya dan lain sebagainya karena dunia. Macam-macam luar biasa. Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Bukankah dosa-dosa besar yang lain tuh biasanya muncul karena ini nih, cinta kepada dunia. Tatasya'abul kabair, dia jadikan dunianya sebagai tujuan utama hidup. Dosa-dosa besar jadikan yang lain sebagai ambisi terbesar karena ini, cinta akhirat. Dan yang keenam, yang terakhir, dari hakikat kehidupan dunia ini, yang keenam kata para ulama, dunia ini manis dan hijau. Dunia ini manis dan apa? Hijau. Wah, akbar, subhanallah. Dunia ini manis, dunia ini hijau, ya kawan. Sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau, fitrah manusia menyukainya, insya Allah. Betul ya kan? Makan makanan yang manis, orang yang diabetes nggak boleh. Sesuatu yang hijau, kan gitu ya, kita ngeliat ke puncak, hijau-hijau, atau di Jerman ada nggak hijau-hijau kan? Ada kayaknya. Lihat ke puncak yang hijau-hijau itu, kita pasti merasakan nikmat, tenang, enak kan gitu ya. Nah dunia ini kata Nabi SAW, innama dunya hulwatun khadirah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, kata Rasulullah SAW. Bayangkan,
Manis, hijau. Bukan cuma satu loh, dua-duanya. Manisnya ada, hijaunya ada. Ingat, ketika orang itu tidak tahu bermuamalah yang benar kepada dunianya, tidak tahu bersikap yang benar kepada dunianya, tadi tuh seperti seseorang yang meminum air laut. Air itu tidak akan pernah menghilangkan dahaganya, hausnya akan pernah hilang. Yang ada sebaliknya memudaratkan dirinya. Orang kebanyakan minum air laut mati. Allahu Akbar. Tapi kalau dunia, mematikan hati kita. Maka setelah kita bahas tentang masalah hakikat dunia, setelah ini kita bahas yang terpenting pada hakikat dunia. Sikap seorang muslim kepada dunia ini seperti apa harusnya? Nah, sikap seorang muslim terhadap dunia. Yang tidak ada 5 insya Allah. Saya sebutkan secara cepat. Ini berarti materi sampai 4:30 ya? Iya, selesainya Ustadz aja, Ustadz. Oh, selesai. Yang pertama, sikap seorang muslim kepada dunia yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan juga lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Suatu ketika Ibnu Umar pernah dipegang oleh Nabi SAW mengkibai dua pundaknya. Lihat bagaimana kedekatan Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan ini sahabat junior loh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pada saat itu belasan tahun umurnya. Dan di sini lihat bagaimana hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umat itu luar biasa, subhanallah. Luar biasa. Ini Rasul bicara kepada sahabat yang junior yang belasan tahun. Berarti kan itu tarbiyah. Pendidikan Nabi SAW kepada pemuda itu seperti apa harusnya? Kan gitu. Gimana ya senior-senior yang lebih luar biasa lagi, subhanallah. Wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Sikap kita kepada dunia yang pertama. Jadilah seperti orang asing atau perantau musafir. Jadilah seperti apa? Orang asing, gharib aw 'abiru sabil, atau perantau musafir. Antum nih insya Allah di Jerman kan musafir semua nih insya Allah. Balik insya Allah ke Indonesia kan gitu. Sana mungkin ada yang belajar, ada yang kerja dan lain sebagainya. Kan antum nggak selamanya di sana. Kalau orang musafir kan pasti pulang ke negara asalnya atau ke kampung halaman aslinya. Kampung halaman kita aslinya ada di surga Allah, ikhwan. Karena ayah dan ibu kita dari sana, dari surga. Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa alaihissalam. Subhanallah. Kampung asli kita di sana di surga Allah, kembali ke kampung halaman. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan apa? Memang sudah sepantasnya dan fitrah bagi seorang manusia itu, seorang muslim dan muslimah, hatinya itu selalu terpaut kepada surga Allah. Kenapa? Karena dari sanalah kampung kita berasal. Antum kerja di Jerman atau kuliah di Jerman, sekolah di, antum pasti ada keinginan kangen kepada kampung halaman dan lain sebagainya kan gitu. Kan dari sana asli kita berasal kan gitu, subhanallah. Maka jangan terlalu cinta luar biasa berlebihan kepada dunia ini yang menjadikan kita lupa kepada negeri akhirat. Karena ternyata kita hidup di dunia ini seperti orang asing atau perantau musafir. Orang asing datang ke satu tempat, misalnya kita diasingkan di zaman Belanda gitu. Diasingkan ke satu pulau, nggak ada kenal siapa-siapa, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak tahu mau kemana. Pasti kan nggak betah di tempat itu. Kok luar biasa kita betahnya kepada dunia ini luar biasa, sehingga ketakutan berlebihan luar biasa akan kematian, sehingga ujung-ujungnya nggak berbekal, tidak mempersiapkan bekal dengan iman dan amal solehnya untuk menyongsong negeri akhirat. Sikap yang pertama kepada dunia, ikhwan. Jadilah di dunia seperti orang asing atau perantau. Lama, sebentar, ikhwan, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sahih, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke ruangan di samping Masjid Nabawi. Jadi ada satu ruangan memang dikhususkan oleh para sahabat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah dan sebagainya. Ruangan tersebut. Ketika Umar masuk, beliau sedang membuka rida beliau. Rida ini pakaian atas beliau. Dan beliau sedang tidur di atas kasurnya, dan kasurnya bukan kayak kita spring bed kan gitu ya. Enak nikmat.
Kasur beliau dari pelepah pohon kurma. Karena beliau membuka rida beliau, pakaian atas beliau buka, sehingga ketika Umar masuk kan beliau bangun, kemudian membekaslah sabut tadi pelepah kurma tersebut di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Seperti ini dunia. Subhanallah. Biasa ya. Kayak orang-orang kafir di luar sana yang menghina Nabi kita Muhammad SAW dan sebagainya, mereka tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka tahu dan mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, tidak ada kata kecuali ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pribadian yang luar biasa dia. Umar nangis ketika melihat kejadian tersebut. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kaki Persia dan Romawi di atas kebatilan, wahai Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, betul ya Umar. Bukankah kita Islam yang di atas al-haq kebenaran, wahai Rasulullah SAW? Betul ya Umar. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah SAW, kenapa Allah Azza wa Jalla bukakan dunia Kisra Parsi, Kaisar Romawi dengan luar biasa dunianya, dan Allah bukakan duniamu seperti ini? Merah muka Nabi. Marah. Kenapa? Pandangan Umar, perhatikan ini pandangan Umar pada saat ini langsung dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Salah ini jelas. Kenapa? Pandangan Umar tentang masalah kebahagiaan dunia berarti orientasinya masalah duniawi semata. Kacamatanya kacamata duniawi, betul ya? Kisra Parsi, Kaisar Romawi dengan istananya mewah luar biasa dan lain sebagainya. Ketika melihat Rasulullah seperti ini, kok harusnya engkau yang lebih bahagia Rasulullah? Harusnya kita di seorang Muslim. Berarti indikatornya ini masalah duniawi, betul ya? Sama persis seperti kebanyakan orang zaman sekarang. Ketika sekarang sudah dikasih rumah besar, gedung, kendaraan banyak dan lain sebagainya, wah sudah jadi orang berhasil. Siapa yang bilang bahagia nih? Siapa yang bilang? Indikatornya bukan Allah dan Rasulnya gitu, subhanallah. Ketika seperti ini, langsung Rasulullah membetulkan loh, subhanallah. Wahai Umar, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dipercepat kesenangan mereka di dunia sehingga nggak dapatkan apa-apa di negeri akhirat. Mali walid dunia, Rasul mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Innama ana fid dunya mithlu karakibin. Sesungguhnya aku di dunia ini seperti rakib, penunggang naik kendaraan. Istadhalla tahta syajaratin, yang berteduh di bawah sebuah pohon, menemukan satu pohon berteduh. Semaraha, istirahat sebentar, watarakaha, kemudian meninggalkan pohon itu. Aku di dunia seperti itu, wahai Umar. Allahu Akbar. Ketika pandangan Umar bin Khattab tentang masalah kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan hanya dari kacamata duniawi, langsung Rasulullah SAW membenarkan. Betul ya? Perhatikan baik-baik ikhwah, perhatikan. Indikator kebahagiaan itu bukan duniawi, tapi indikator kebahagiaan itu ukhrawi. Ketika Allah berikan kemudahan orang itu untuk beriman, berilmu, beramal soleh, itu bahagia luar biasa. Ketika Allah Azza wa Jalla jauhkan orang itu dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itu kebahagiaan hakiki, bukan duniawi. Jadilah seperti orang asing atau perantau, kata Nabi SAW. Itu yang pertama, sikap kita kepada dunia. Yang kedua, sikap kita kepada dunia yang kedua, jangan berebut. Jangan berebut. Jangan tonjok-tonjokan. Kita ini kebalik, subhanallah. Kalau disuruh sedekah, tunjuk-tunjukkan. Kalau infak, tunjuk-tunjuk, pakai tunjuk nih. Ente duluan deh, kan gitu. Tapi kalau disuruh apa? Disuruh untuk cari dunia, tonjok-tonjokan, ini gitu. Bukan tunjuk, tonjok begini. Kalau tadi kan tunjuk ini. Nunjuk. Cari dunia, tonjok-tonjokan, sikut-sikutan. Bahkan berapa banyak orang-orang gak kenal tuh halal haram. Ya, udah ngaji pun gak ada tuh. La haula wa la quwata illa billah. Salah besar yang luar biasa masalah ini, kan. Jangan berebut sama masalah dunia, kan. Seorang manusia tidak akan pernah mati di atas muka bumi ini kecuali memang rezekinya sudah habis di atas muka bumi ini. Baru dia meninggal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan lainnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Ngomongnya di depan para sahabat loh ini, kan. Radhiyallahu anhum jami'an. Rasul bersumpah, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku.
Dan jelas kepada kita semua pasti umatnya. Jadi Rasul nggak takut umatnya miskin, nggak takut umatnya fakir. Hadis yang mengatakan kemiskinan, kefakiran mendekatkan seorang kepada kekufuran, hadis yang dhaif. Dan bertentangan dengan banyak hadis yang terakhir di sini. Rasul sampai bersumpah nggak takut umatnya miskin, fakir. Yang ditakutkan apa dong? Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunia. Akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian ketika dunia dihamparkan, dibukakan di depan mata kepala kalian. Kama busitat man kana qablakum. Sebagaimana orang-orang terdahulu Allah bukakan dunia di depan mata kepalanya. Dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang terdahulu. Di depan mata kepalanya dunia. Gampang cari dunia. Baik itu yang halal ataupun yang haram. Fatanafasuha kama tanafasuha, menjadikan kalian berebut mencari dunia sebagaimana kaum-kaum terdahulu berebut mencari dunia. Menjadikan apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum, menjadikan kalian binasa sebagaimana umat-umat terdahulu itu binasa, hancur karena berebut mencari dunia. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat di depan mata kepala kita. Orang yang berebut cari dunia tadi itu menggadaikan akhirat, menggadaikan surganya hanya untuk dapatkan dunia yang sedikit itu. Dia jual akhirat yang luar biasa berharganya sama nang qalila dengan harga yang sedikit. Perhatikan ini baik-baik, kawan. Lihat ini. Dan ini saya katakan bukan hanya orang yang belum mengenal sunnah, belum ngaji, tidak. Hatta orang yang sudah ngaji pun ketika masalah muamalah, masalah fulus nih, hilang tuh. Akidahnya hilang, manhajnya hilang, luar biasa masalah ini. Ya, hati-hati nih, ilmunya nggak manfaat ya seperti ini berarti ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena ilmu itu pasti akan membuahkan amal soleh. Prakteknya seperti apa? Sikap kita kepada dunia diantara jangan berebut, jangan rakus kan gitu. Jangan tunjuk-tunjukkan sama manusia lain untuk masalah dunia semata, subhanallah. Tapi masalah akhirat malah tunjuk-tunjukkan, salah besar. Perhatikan ini baik-baik. Dan ini kalau antum mendengar manusia di dunia dakwah seperti ini luar biasa, benar-benar dilihat. Kita akan lihat orang, subhanallah, benar Rasulullah SAW mengatakan. Itu bukan 1-2 kali kita melihat seperti itu. Contohnya ini. Wah, yang ketiga, sikap kita kepada dunia yang ketiga. Jangan jadikan dunia menjadi tujuan utama atau ambisi terbesar. Jangan jadikan dunia menjadi tujuan utama atau ambisi terbesar. Hati-hati, jangan salah ya. Kita belajar masalah dunia ini bukan berarti orang tidak boleh cari dunia. Bukan berarti orang tidak boleh kaya. Bukan berarti orang tidak boleh jadi konglomerat. Salah besar. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga dalam satu hadis luar biasa. Banyak dari mereka orang yang kaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum jami'an. Ini orang kaya semua nih. Gak sembarangan, subhanallah. Tapi bedanya adalah tujuan utama mereka surga Allah. Nah, ini bedanya sama kita nih. Tujuan utama mereka, ambisi terbesar mereka, niat utama dalam hati mereka, bagaimana saya dapatkan akhirat, bagaimana saya dapatkan surga Allah. Jadi bukan berarti nggak boleh cari dunia, silakan fadhal, nggak terlarang jadi orang kaya, tapi ingat, jangan jadikan tujuan utamamu. Jangan jadikan ambisi terbesarmu itu tuh. Sehingga orang kalau tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, insya Allah Ta'ala nggak akan stres hidupnya. Nggak akan stres hidupnya mikirin dunia maksudnya. Karena ada orang, subhanallah, saya ketemu orang, lagi duduk, tuh datang dia, Ustaz, crowded dunia ini, crowded, Ustaz, crowded. Kenapa crowded? Ternyata masalah kerjaan doang. Ya Allah, Anda bilang, ya akhi, Anda bilang, para ulama salaf itu, nangisnya, kreditnya di otaknya itu mikirin, saya selamat nggak dengan neraka Allah? Itu yang difikirkan. Saya bisa masuk surga Allah nggak? Itu yang difikirkan. Rasa takutnya luar biasa. Dosa-dosa saya diampuni nggak oleh Allah? Amal soleh saya diterima nggak sama Allah? Itu yang para ulama salaf fikirkan. Sehingga air mata mereka luar biasa bercucuran. Maka sebagian dari mereka ada yang berbekas nih, karena seringnya nangis, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang buat mereka kepikiran. Bukan datang-datang crowded masalah dunia, masalah kerjaan doang. Gimana ini? Ainul iman, mana imannya?
Seakan-akan dia nggak punya Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala hidup dan kehidupannya di atas muka bumi ini. Tauhidnya gimana? Perhatikan, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama atau ambisi terbesar. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama atau ambisi terbesar pasti hancur hidupnya. Pasti ujung-ujungnya akan menyesal. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Tabrani, dan juga yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah ahadits as-sahihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi hamnya, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya. Ya, dunia buka mata pagi hari yang dipikirkan dunia kan gitu. Tujuan utamanya, ambisi terbesarnya dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua pelupuk mata orang itu. Allahu akbar. Orang itu selalu merasa kurang dengan dunianya, selalu merasa butuh dengan dunianya, bukan butuh sama Allah, bukan butuh sama akhirat. Perhatikan ini baik-baik. Kemudian apa? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa ja'ala dan kemudian Allah Azza wa Jalla akan cerai-beraikan segala urusannya. Allahu akbar. Farraqallahu alaihi amrahu. Rasul mengatakan Allah Azza wa Jalla akan cerai-beraikan segala urusan. Ketika urusan kita gak kelar-kelar, ya kawan, hati-hati, jangan niat di sini cuma dunia tok semata, gak ada akhiratnya sama sekali. Kemudian walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang sekedarnya, yang sudah ditakdirkan untuknya. Lanjutan hadisnya. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu aw hammuhu. Barang siapa yang akhirat menjadi niat utama, tujuan utama, ambisi terbesar hidupnya akhirat. Gimana saya dapatkan surga Allah? Gimana saya dapatkan rahmat dan ridha Allah Azza wa Jalla? Gimana saya terhindar dari neraka Allah Azza wa Jalla? Gimana amal saya bisa diterima? Gimana dosa saya diampuni? Itu yang difikirkan di atas muka bumi ini, luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan ghina, kecukupan atau kekayaan dalam hati orang itu. Allah masukkan kecukupan, kekayaan dalam hati orang itu, bayangkan. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan satukan segala urusannya, Allah permudah. Allah satukan segala urusannya. Dan yang ujungnya luar biasa hadis ini. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk atau hina. Allah. Dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan tunduk atau hina. Jauh bedanya, ikhwan. Abdul dunia dengan abdul akhirat. Budak-budak negeri dunia tadi yang pertama dengan hamba-hamba negeri akhirat. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita nggak boleh cari dunia. Silahkan, fadhol, nggak terlarang jadi orang kaya. Apalagi ketika dia punya harta kekayaan digunakan untuk di jalan Allah. Luar biasa orang ini, Masya Allah. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tapi ingat, berapa banyak orang-orang yang ketika dunia ada di tangannya hilaf, lupa, lalai. Sehingga dunia itu bukan cuma di tangannya tapi masuk dalam hatinya. Dan ini yang keempat, ikhwan. Sikap kita kepada dunia yang keempat, zuhudlah kepada dunia. Zuhudlah kepada dunia. Zuhud. Apa itu zuhud? Banyak orang salah makna masalah zuhud ini, kan. Jadi orang banyak mengartikan zuhud ini adalah orang yang, definisi zuhud yang pertama, tafadhulul akhirah 'ala dunia. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ini definisi zuhud yang pertama. Tafadhulul akhirah 'ala dunia. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang apa? Dunia. Satu. Definisi pertama, tafadhulul akhirah 'ala dunia. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Definisi yang kedua, dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tarkuhu ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Ini zuhud nih. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat saya. Ketika kita ingin berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, berkata sesuatu, nanya kepada diri saya nih, ini mengandung surga nggak? Ada pahala nggak? Ada manfaatnya untuk akhirat saya? Nggak ada, tinggalin. Ini zuhud. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Itu zuhud, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.
Ulama juga ada yang mengatakan bahwa zuhud itu menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Memasukkan akhirat di hati dan dunia di tangannya. Orang yang berhasil memasukkan akhirat di hatinya dan dunia di tangannya pasti bahagia insya Allah hidupnya. Sesuatu yang sudah masuk dalam hati kan biasanya sedih ketika hilang, betul ya? Anggota keluarga kita meninggal, misalnya kita nggak sedih karena kita cintai, masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau di tangan ketika hilang, ya cari lagi kan gitu. Nah ini yang berat nih, beratnya di sini nih. Nah itu hulwatun khadirah, manis dan hijau. Ya di fitrah manusia cinta kepada dunia itu luar biasa. Balikan kalau kita beda seperti apa? Beda seperti orang apa para ulama salaf terdahulu, antara para sahabat yang benar-benar berhasil menjadikan akhirat dalam hatinya itu dan dunia di tangannya. Kalau kita dunia masuk ke dalam hati kita pakai paku beton, bayangkan subhanallah. Hingga nggak ada tempat untuk akhirat bisa masuk ke dalam hati kita, subhanallah. Kemudian di antara juga ada ulama yang mengatakan zuhud itu lebih meyakini apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Zuhud lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tangan dirinya. Subhanallah. Ini zuhud. Rasulullah SAW mengatakan izzat fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian kepada dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan cinta kepada kalian. Allah Azza wa Jalla akan cinta kepada kalian. Kemudian yang terakhir yang kelima, di antara sikap seorang muslim dan muslimah kepada dunianya, jangan membuang-buang waktu di dunia. Jangan membuang-buang waktu di dunia. Ketika kita tahu bahwa dunia ini sebentar, nggak lama kan gitu ya. Waktu kita ternyata singkat, ya jangan buang-buang waktu. Seorang yang cerdas ya. Dia tidak mau capek, dia tidak mau berletih, dia tidak mau mengeluarkan keringatnya, kecuali di dalamnya dibalas oleh surga Allah Azza wa Jalla. Kecuali di dalamnya ada unsur pahala Allah Azza wa Jalla. Kamu buang waktu ya. Makanya banyak ulama yang benar-benar luar biasa kepada waktunya, sangat pelit kepada waktunya. Sehingga ada orang yang ingin datang kepada diri, ingin ngomong sesuatu yang nggak baik, nggak buruk. Maka ulama ini mengatakan, kalau engkau bisa berhentikan mataharinya, aku akan ngobrol sama diri. Bayangin. Sangat bakhil kepada waktunya. Makanya sebagian ulama ada yang masukkan di antara ciri orang-orang yang hatinya qalbun salim, orang itu sangat bakhil, sangat pelit kepada waktunya, bukan kepada hartanya. Pada hartanya sangat luar biasa royalnya. Menginfakkan luar biasa, Masya Allah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, contoh Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, tapi sangat pelit kepada waktunya. Dia tidak mau berlalu waktunya di atas muka bumi ini kecuali di dalamnya dipenuhi dengan iman dan amal saleh, dipenuhi dengan pahala Allah Azza wa Jalla. Allah alam besar. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang abdul akhirah, bukan abdul dunia, sehingga nantinya kita bisa dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surga Allah Azza wa Jalla tanpa hisab dan tanpa adab. Allah alam besar. Silakan, mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum saya. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya, penjelasannya, Masya Allah. Ini ngena sekali, terutama untuk saya pribadi yang ya mungkin dulu ketika berkeputusan untuk kuliah di Jerman memang orientasinya dunia, pengen subhanallah, pengen kehidupan lebih nyaman di sini atau mungkin chance kerjanya lebih tinggi. Ya, semoga Allah beri kita hidayah, keistiqomahan. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk senantiasa meluruskan niatan-niatan kita dalam tiap amalan kita. Semoga Allah berikan dunia di genggaman kita dan jauhkan dari hati kita, insyaAllah. Baik Ustadz, ada pertanyaan ini dari Ikhwan Ivan. InsyaAllah bisa langsung bertanya. Saya sudah minta unmute. Ya, InsyaAllah Ivan dipersilakan untuk bicara. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya, kan kita harus jadikan dunia sebagai tunggangan untuk akhirat. Kira-kira contoh konkret apa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara menghadapi ujian yang dalam bentuk kebaikan yang Allah beri? Kalau yang dalam bentuk keburukan kan ya lebih kita banyak bersabar, bertobat, istighfar. Begitu, Ustaz. Barakallahu fiik, insyaallah. Lalu pertanyaannya, yang pertama, contoh konkret dalam
bagaimana kita menunggangi dunia ini untuk dapatkan akhirat. Sebenarnya nyambung sama jawaban yang kedua ya, pertanyaan yang kedua ini jawabannya. Apa itu? Apapun dunia yang kita dapatkan, maka coba usahakan dunia tersebut bermanfaat untuk akhirat. Contoh konkret ya. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan ilmu kepada kita. Bukan ilmu agama aja, ilmu agama udah jelas kan gitu. Ilmu umum, ilmu duniawi. Masalah IT misalnya, atau masalah apapun. Kita pikirkan dan kita tanya sama diri kita, saya punya ilmu ini, apa yang saya bisa sumbangsihkan ilmu saya ini kepada agama saya? Contohnya orang yang punya IT, dia bikin program yang memang bagus buat kaum muslimin tentang masalah itu, program Al-Quran, program kepada anak-anak agar bisa menghafalkan gampang Al-Quran, kan bisa betul ya. Apapun itu. Jadi ketika contoh konkret, apapun yang Allah Azza wa Jalla, walaupun ini setiap orang pasti beda-beda ya kawan. Setiap orang ini pasti beda-beda. Saya kasih contoh umum aja. Seseorang Allah berikan ilmu, misalnya ilmu umum. Maka tanya kepada dirinya, apa yang saya bisa lakukan dengan ilmu yang saya miliki untuk agama saya nih? Untuk ihya'uddin, untuk menghidupkan agama nih apa? Oh, saya bantu orang seperti ini, bantu ini. Oh, luar biasa, Masya Allah. Dengan ilmu yang saya miliki, saya bikin ini, saya bikin ini, saya bikin ini. Contoh di antara orang yang pintar desain grafis kan gitu. Desain grafis daripada kemudian dia pakai untuk gambar-gambar makhluk bernyawa yang lain sebagainya, ujung-ujungnya bisa bertambah dosa bagi dirinya. Gimana caranya? Dia pakai untuk desain poster, desain artikel, desain flyer untuk kajian dan lain sebagainya, atau desain IG Ustaz misalnya dia bantu misalnya dan lain sebagainya. Luar biasa, bisa kepada untuk umat, betul ya? Maka tanya kepada diri kita dan cari itu setiap ruang. Ilmu apa yang kita bisa sumbangsikan kepada agama ini? Contoh orang yang punya ilmu. Contoh pula orang yang punya harta. Nah, di antara masuk pertanyaan kedua nih. Bagaimana kemudian supaya tidak terlena dengan ujian berupa kenikmatan? Apa itu? Menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla. Contohnya harta nih. Contohnya harta dunia kan gitu. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan dunia kepada kita, itu ujian berupa kenikmatan, betul ya? Tapi bisakah kita seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menginfakkan setengah hartanya ketika di perang Tabuk? Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan seluruh hartanya di perang Tabuk. Ulama menjawab, ketika ditanya, ya Syekh, apakah kita boleh berinfak seperti Abu Bakar As-Siddiq? Boleh, tapi dengan syarat iman kita seperti Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar Siddiq yakin ketika beliau menginfakkan hartanya, seluruh hartanya itu, beliau yakin setelah itu beliau nggak minta-minta. Tadi zuhud tuh. Yakin apa yang di tangan Allah lebih besar daripada apa yang di tangannya. Keyakinan ini nggak sembarangan. Gitu. Tauhid kita aja masih kacau balau, mau infakin semuanya, akhirnya ujung-ujungnya bingung. Kan gitu stres. Beda imannya, subhanallah. Beda keyakinannya masalah tersebut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu subhanallah. Utsman bin Affan lihat. Abdurrahman bin Auf lihat. Talha bin Ubaidillah lihat. Bukan orang yang punya harta itu, subhanallah. Abdurrahman bin Auf luar biasa ketika beliau meninggal, istrinya 4-4 dapat berapa itu, luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Tapi harta mereka tidak melalaikan mereka dari jalan Allah. Harta mereka tidak melalaikan mereka mengingat Allah. Harta mereka tidak menjerumuskan mereka kepada dalam sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Betul ya? Berapa banyak orang zaman sekarang ketika Allah berikan harta, saya katakan tadi hilaf, nggak kuat. Banyak orang doa, ya Allah jadikan saya kaya, jadikan saya kaya. Ketika Allah berikan kaya benar-benar kepada di kaya raya luar biasa, menjadikan orang tersebut sama sekali nggak ingat kepada Rabbul Alamin. Betul ya? Bahkan mau tidur aja soal masih ngitungin hartanya, sibuk sama hartanya. Beda orang yang hartanya biasa aja, serba cukup. Mau dapat ini dapat, serba cukup. Tapi nggak kaya raya muslimnya, serba aja cukup. Tapi hatinya selalu dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ingat kepada Allah, zikrullah dan lain sebagainya, subhanallah. Maka tidak bukan jawaban dari kenikmatan tersebut. Kalau uji Allah musibah mungkin bersabar, kalau ini mensyukurinya. Mensyukurinya dengan apa? Yang pertama dengan hati kita. Mengakui bahwa kenikmatan yang Allah berikan ini semata-mata datangnya dari Allah. Bukan kecerdasan kita, bukan kehebatan kita, tidak, datangnya dari Allah. Dengan hati ini kita harus akui. Bukan seperti Qarun kan gitu. Bukan seperti Fir'aun. Kemudian setelah itu berbuat dengan, kalau hati sudah bagus, berbuat dengan lisan. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Alhamdulillah, memuji Allah kan itu.
Kemudian di antara yang paling penting bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada diri, di antara dengan anggota tubuh kita menggunakan di jalan Allah untuk ketaatan kepada Allah dan tidak menggunakannya untuk bermaksiat. Ketika Allah berikan harta, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan di jalan Allah Azza wa Jalla untuk mengejar surganya, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua di chat, saya bacakan Ustaz ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang hikmah menjelaskan kepada mu'alaf orang asing bukan orang Indonesia tentang iman kepada hari akhir? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Iya. Kalau yang dimaksud di sini adalah menjelaskan secara logika, kayaknya nggak ketemu ya kan. Kalau maksud di sini ya, karena mu'alaf ini kan biasa macam-macam. Ada orang benar-benar logika luar biasa. Nah, yang seperti ini susah ngejelasin, gimana ngejelasin masalah itu. Tapi walaupun logikanya pula sebenarnya pun bisa sebenarnya. Contoh ketika kita dalam Al-Quran kan Allah sering sebutkan afala ta'qilun, kan gitu. Apakah kalian tidak menggunakan akal pikiran kalian sebagainya? Tapi bukan berarti semua dalam agama ini harus masuk akal. Tadi kan bedakan ini, kawan. Bukan berarti semua syariat dalam agama ini harus masuk akal. Ketika seseorang wudu kemudian batal mau sholat, yang dibasuh itu anggota wudu, bukan yang bermasalah. Jangan buang angin, kan dibasuh itu bukan pantatnya gitu. Azakumullah. Tapi apa? Anggota wudu ini gimana masuk akalnya? Kan nggak ketemu tuh kalau memang mengagungkan akal maksudnya. Tapi maksudnya di sini bisa juga kata para ulama diterangkan tentang dalam surah seperti dalam surah Al-Mu'minun tuh. Ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan itu dengan detail loh. Dengan detail, dan itu dibenarkan dalam ilmu sains. Dari apa? Dari nutfah, kan gitu. Kemudian berubah jadi alaqah, berubah jadi mudghah, berubah jadi tulang belulang, yang dibalut dengan daging, ditiupkan roh, dan lain sebagainya. Maka kemudian Allah mengatakan, kalau dari hal tersebut saja Allah mampu, apalagi membangkitkan manusia. Nabi Adam alaihissalam dari nggak ada jadi ada, betul, dari tanah kan gitu, dari saripati air yang muncrat kan gitu ya. Itu Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia dari nggak ada jadi ada. Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia dari mimma'in mahin, dari air mani yang hina kan gitu. Bagaimana Allah, maka sangat lebih mudah lagi ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan manusia ketika sudah ada tulang belulangnya. Kan bisa ya? Bisa dimaksudkan seperti itu. Itu dalam surah Al-Mu'minun masalah itu disebutkan masalah tersebut. Proses penciptaan manusia dulu Allah sebutkan terus detail. Kemudian di ujungnya Allah Azza wa Jalla ingatkan tentang apa? Hari akhirat. Ketika proses penciptaan manusia yang seperti ini saja Allah dengan mudah menciptakan manusia, membuat manusia seperti itu tuh, apalagi cuma hari akhirat Allah bangkitkan yang sudah ada sebenarnya. Tulang belulangnya sudah ada, tinggal Allah bangkitkan lagi, jadikan lagi. Maka itu jelas lebih mudah. Tapi yang paling terpenting Allah alam bishawab, selain kasih tahu seperti itu kepada mu'alaf tersebut, tapi ajarkan yang paling terpenting tentang akidah dan tauhid yang benar. Karena ketika akidah seseorang sudah benar, tauhid seseorang sudah benar, mau masuk akal atau tidak di akal mereka akan katakan sami'na wa ta'na. Ini pentingnya akidah, ini pentingnya tauhid, dan ini di antara hikmah mengapa Nabi SAW 13 tahun lamanya menanamkan tentang akidah dan tauhid kepada para sahabat di kota Mekah, luar biasa. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan ketiga atau terakhir mungkin Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim dan umat muslim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, pada saat bekerja pas lagi dengar azan, namun kami tidak segera melaksanakan sholat, apakah ini termasuk cinta dunia? Kenapa nggak sholatnya? Ada alasannya nggak? Alasan uzur syar'inya nih? Nggak disebutkan? Nggak disebutkan Ustaz, cuman kalau itu ada uzur syar'inya, dia tidak melaksanakan sholat tersebut, maka mudah-mudahan insya Allah ta'ala itu tidak termasuk cinta kepada dunia berlebihan. Tapi kalau memang sengaja mengulur kan gitu, sudah azan, duduk dulu, nongkrong dulu, nggak ada apa-apa padahal kan gitu ya. Yang tadi kan azan waktunya masih lama, zuhur kan 3 jam, asar 3 jam kan gitu. Yang seperti ini sahun, hati-hati nih sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Para ulama tafsir menafsirkan banyak tafsir dari lalai ini, diantaranya adalah ini nih.
lalai dari waktunya, sering mengakhirkan waktu sholat yang tidak pada waktunya, masalah tersebut. Tapi kalau ada uzur syar'i misalnya, dia dalam kelas misalnya, dia itu nggak mungkin dia bisa izin kepada dosennya, kan gitu. Atau dalam misalnya seorang dokter yang sedang operasi, ini nggak mungkin seperti ada uzur syar'i misalnya. Maka yang seperti ini insya Allah Ta'ala dia tidak termasuk orang-orang yang lebih mencintai dunia ketimbang akhiratnya. Intinya adalah seorang muslim harus benar-benar mengagungkan, membesarkan masalah salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini kita nggak bicara masalah pandemi ya, berbeda tentang masalah ini, bicara masalah normal maksudnya. Yang saya lihat berapa banyak seorang muslim dan muslimah, seorang muslim tentang masalah salat berjamaah di masjid ini menyepelekan luar biasa, subhanallah. Padahal ini syiar agama Islam yang luar biasa, subhanallah. Syiar agama Islam yang luar biasa. Seorang jenderal Yahudi sampai mengatakan kami baru gentar dengan orang-orang muslim ini kalau sholat subuh mereka sama dengan sholat Jumat mereka. Kita yang sholat subuh berapa orang, subhanallah. Satu saf, udah batuk-batuk lagi kan gitu. Ada syabab, mana para pemudanya kan gitu, subhanallah. Nah, seperti ini. Intinya kalau itu ada uzur syar'i ketika dia menundanya, maka insya Allah Ta'ala tidak termasuk golongan orang yang lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i, hati-hati. Ketika seseorang dengan terbiasa mengakhirkan sholat, maka Allah Azza wa Jalla akan akhirkan segala urusan gitu. Alhamdulillah. Tadi saya disebutkan tadi dalam surah Al-Mu'minun ya. Yang tadi sebelumnya pertanyaan tentang masalah menjelaskan kepada mu'allaf bisa dibacakan dalam surah Al-Mu'minun surah 23 mulainya dari ayat 12. Mulai dari ayat 12 sampai ayat 16. Sampai ke ayat 16. Dari ayat 12 sampai ayat 16. Allah sebutkan di antara Allah Azza wa Jalla sebutkan dari mintin, Allah ciptakan manusia dari tanah, kemudian tanah tersebut berubah jadi nutfah yang di dalam rahim yang sangat kuat, yang sangat kokoh, berubah jadi alaqah, berubah jadi mudghah, dan lain sebagainya sampai di ujungnya thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Allah sebutkan di ayat ke-16-nya apa? Kemudian sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dari kubur kalian tentang hari akhir. Ya, ketika Allah sebut tentang proses penciptaan manusia, di ujungnya Allah ajak mikir tuh. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan kalian dari kubur-kubur kalian tuh, subhanallah. Kubur-kubur kalian akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau menciptakan cuma dari air jadi kita seperti ini, apalagi dari tulang belulang, itu jauh lebih mudah daripada yang air mani tersebut, yang lebih luar biasa lagi dari Nabi Adam yang jelas-jelas dari tanah yang nggak ada jadi ada, itu kan menciptakan namanya. Allah alam bisawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Ya sejauh ini belum ada pertanyaan baru. Ya mungkin kita cukupkan di sini aja Ustadz. Mungkin Ustadz mau memberi kalimat penutup untuk kajian tematik hari ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah, dan nantinya Allah Azza wa Jalla masukkan diri kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi antum sekalian. Saya minta maaf kalau banyak kesalahan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di gelombang yang berbeda, juga pertemuan yang berbeda insyaallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan istiqomah kepada kita semua untuk meniti siratal mustaqim. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan Ustadz dari kami tim Jerman Mengaji dan dari kami jemaah-jemaah di Jerman. Semoga Ustadz dan tim dan keluarga selalu dilindungi Allah dan diberkahi. Ya sekian kajian tematik hari ini teman-teman sekalian. Insya Allah kajian tematik akan rutin kami lakukan 2 kali dalam